Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mari Bu, kita sholat asar. Ngeng, ayo. Ayo kita sholat. Wah, aku sedang seru, Kak. Nanti saja. Mainnya dilanjutkan nanti saja setelah kamu sholat ya. Baiklah, kakakku yang baik. Tenang saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ayah, aku ingin tanya, kenapa waktu sholat ditandai dengan azan? Wah, kau masih kecil sudah berpikir seperti itu. Pertanyaanmu bagus sekali, Nak. Karena saat azan Syamil selalu mengeluh sedang tangguh bermain kan. Kakak tidak bisa memberikan pertanyaan bagus kan? Sudah, jangan bertengkar. Kalian mau dengar tidak penjelasan dari ayah tentang azan? Ya ayah, mau. Pertanyaanku bagus kan? Dengarkan baik-baik ya. Begini sejarahnya anak-anakku. Setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah dan belum lama tinggal di sana, wah, mataharinya sudah tinggi. Sudah waktunya sholat belum ya? Tampaknya sudah. Mari, kita sholat. Mari. hei kawan, sudah waktunya sholat. Sebentar lagi, lihat mataharinya belum tergelincir. Sementara itu, pada waktu dan tempat yang berbeda. Sudah masuk subuh belum ya? Kelihatannya sudah. Ayo kita sholat. Pada waktu itu, yang mereka tahu hanya berdasarkan kira-kira saja kapan waktu sholat tiba. Karena belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang-orang agar berkumpul di tempat sholat. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membicarakan hal ini. Wah, bagaimana ya? Iya, bagaimana? Ini aku juga bingung. Iya, aku juga bingung. Saudara-saudara, kita harus bisa memutuskan menggunakan apa sebagai panggilan sholat. Teman-teman sekalian, bagaimana kalau kita gunakan lonceng sebagai tanda waktu sholat? Atau kita bisa gunakan cara lain, yaitu meniup trompet. Tetapi lonceng adalah cara yang digunakan oleh orang Nasrani, sedangkan trompet tanduk digunakan oleh orang Yahudi. Agar tidak sama dengan umat Nasrani dan Yahudi, bagaimana kalau kita menggunakan api besar? Wah, itu sih merepotkan. Begitulah anak-anak, belum ada satu cara pun yang disepakati sampai saat itu. Lalu, bagaimana azan bisa disepakati dengan cara yang pas ayah? Begini, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Sa'id bermimpi. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad. Demikianlah mimpiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya itu mimpi yang benar. Nah, demikianlah asalnya. Sejak saat itu azan dikumandangkan oleh umat Islam sebagai waktu sholat. Lalu, azan itu artinya apa ayah? Gantian ya kak, aku kan juga ingin bertanya. Iya, kamu mau tanya apa? Ayah, azan itu artinya apa? Azan artinya panggilan untuk melakukan sholat. Nah, ayah rasa sudah cukup penjelasan ayah. Sekarang lanjutkan kegiatan kalian, ya?